Mau tahu nggak kenapa alasan aku memilih tetap ngontrak daripada ambil KPR? Jawabannya cuma satu, aku sama Pak Su tuh nggak berani punya hutang yang jumlahnya banyak. Sebenarnya bisa banget buat ambil rumah KPR, buat nyicil tiap bulannya. Aku emang nggak berani karena kita itu pengen menghindari riba. Terus mungkin banyak yang bilang, kalau nggak gitu, kapan punya rumahnya? Caranya kita nabung aja gitu, nggak tahu kekumpulnya kapan, bisa beli rumah, bisa bangun rumah. Aku udah membuktikan kalau misalkan kita menghindari riba, Allah itu bakal ngasih rezeki kita. Pengen cerita ini bukan karena aku pengen menyudutkan orang-orang yang berani buat mengambil KPR. Kita cuman beda keyakinan aja soal kemantapan. Aku mau cerita tentang sudut pandang aku aja yang gak berani buat hutang. Siapa tahu ada yang lagi bingung terus mantap karena dengar cerita aku. Beberapa bulan yang lalu aku sama Pak Su tuh sedang mengumpulkan uang buat beli tanah dan kita sempat gagal buat beli tanah. Kemudian kita cari alternatif lain buat beli tanah yang lain yang harganya itu lebih besar dari tanah yang pengen kita beli sebelumnya. Itu kita dadakan banget beli tanah itu karena kita tuh mau ngejar supaya tanah tersebut gak dibeli orang lain. Karena kalau udah dibeli orang lain, nanti kita beli lagi tuh bakal lebih mahal. Tanah itu pun udah di tangan orang ketiga. Waktu 1 bulan aja tanah tersebut harganya tuh udah naik daripada orang yang beli pertama kali. Jadi kita ngejar nih tanah itu supaya jadi milik kita, supaya nggak dibeli orang lain. Masalahnya tabungan kita itu kurang banyak bahkan. Pada saat mau beli tanah itu, aku sama Pak Su tuh masih kurang 20 juta. Kita udah menjual emas-emasan aku, udah mengoret-ngoreti tabungan. Untungnya yang punya tanah itu baik, jadi menawari kita buat punya waktu buat ngumpulin uang. Dan kita waktu itu minta waktu 2 bulan, nanti bakal kita lunasin. Walaupun pada saat itu nggak tahu nih uangnya mau dicari kemana. Gaji suami aku udah pasti habis kalau buat kebutuhan rumah. Kalau misalnya waktu itu kita mikir cari uang 20 juta cariin di bank aja pasti dapet kan, nanti dicicil beberapa tahun. Kita nggak mau karena kita berdua itu yakin kalau kita punya hutang, kita punya riba, itu rezeki itu bakal seret. Udah sampai 2 bulan kemudian kita berhasil ngumpulin uang cuman 10 juta. Jadi kurangannya tuh kan 10 juta. Dibantulah aku sama saudara aku sama mertua aku. Jadi kita istilahnya pinjem. Tapi kalau pinjem di saudara itu kan kita nggak mungkin dimintain lebihan uang kan, atau nggak ada ribanya kan. Alhamdulillah banget, walaupun kita nggak minta tapi mertua sama saudara aku itu ngasih nawarin pinjeman gitu loh. Desember kemarin tahun lalu kita berdua bisa beli tanah dan kita punya hutang 10 juta sama saudara dan mertua aku. Dan kalian tahu bulan Desember aku punya hutang itu dan Januari aku udah bisa ngelunasin utang itu semua. Kalau aja waktu itu aku milih buat hutang di bank uang 20 juta, mungkin sampai sekarang belum lunas, bahkan lunasnya itu beberapa tahun lagi kan. Nah, itu yang aku yakinin sama Allah, kalau kita berusaha buat menghindari riba, Allah itu bakal mendatangkan rezeki yang gak terduga. Tiba-tiba aja jualan online aku itu laris dan bisa buat menutup hutang sama mertua dan saudara aku itu tadi. Balik itu aku berdoa sama Allahnya gini, emang agak kayak nantang, nggak nantang sih. Jadi aku berdoa sama Allah tuh gini, ya Allah, aku tuh udah menghindari riba, aku nggak bakal hutang, aku udah menghindari apa yang tidak engkau suka. Jadi tolong dengan sangat ya Allah, engkau harus mendatangkan rezeki kepadaku supaya aku bisa membeli tanah, supaya aku tidak memiliki hutang. Ya Allah, amin. Dan belum ada 1 bulan Allah itu kabulkan, Allah langsung kasih rezeki kepada kita berdua. Teman-teman yang di sini yang mempunyai keyakinan kayak aku, yang mempunyai kemantapan kayak aku, soalnya gini guys, aku tuh nggak tahu kenapa FYP TikTok aku tuh juga keluarnya tuh orang-orang yang nyesel ambil KPR gitu loh. Mereka nyesel terus kemudian mereka jual lagi, dan ya seputar itulah. Jadi aku tambah yakin dan mantap. Nah, saat ini aku belum punya rumah, aku belum punya mobil, ya udah yakin aja gitu, emang belum waktunya, belum saatnya buat memiliki itu. Terus kalian kira aku sama suami nggak pernah gitu punya hutang yang mengandung riba? Pun sangat terpaksa dan sangat dalam keadaan mepet banget. Jadi waktu itu aku hamil 3 bulan, aku sama suami itu harus mencari uang 10 juta buat dikasihkan ke oknum yang uangnya tuh bukan untuk kita gitu loh. Kita nggak makan uang itu. Ya udah, waktu itu karena sangat dalam keadaan kepepet dan terpaksa, waktu itu suami tuh pinjam uang di
kerjaannya di koperasi gitu 10 juta. Aku udah ngonten, udah punya penghasilan, walaupun dulu red card aku itu baru 50.000 per video. Dulu aku masih pakai Android, terus di berjalannya waktu aku tuh pengen banget ganti pakai iPhone. Lama kelamaan aku ngumpulin uang, dan uang kekumpul dan bisa buat beli iPhone. Tapi aku tuh masih sadar gitu, aku sama Pak Su tuh masih punya hutang. Itu aku ninggalin keinginan aku beli iPhone. Aku sama Pak Su tuh punya uang, langsung kita lunasin semuanya. Waktu itu kurang 7 juta, jadi cicilan ke 4 bulan kita lunasin uang itu. Nggak lama kemudian, paling beberapa bulan kemudian aku bisa beli iPhone cash 12 juta, yang waktu itu nggak kebayang di pikiran aku sama sekali bisa ngumpulin uang, bisa kebeli HP. Jadi sampai sekarang aku sama Pak Su itu memiliki kemantapan hati. Ya walaupun kita itu bukan orang yang suci, belum, kita juga masih banyak dosa, makanya kita nggak mau nambahin dosa dengan hal itu. Jadi sekarang ya udah nikmatin aja. Suamiku bilang, ya udah kalau misalkan belum bisa bangun rumah, ya udah ngontrak rumah, apa salahnya? Nggak salah gitu loh. Mari kita normalisasikan setelah nikah itu nggak harus punya rumah, nggak harus segera punya mobil. Nyatanya hidup dengan tanpa hutang kita itu tenang. Buat teman-teman di sini yang mungkin terlilit hutang, segera bisa melunasi. Dan kalaupun hutang dengan teman saudara itu nggak masalah, asalkan kalian tuh punya niat buat bayar gitu loh. Karena ada loh orang yang tiap hari tuh bingungan cari hutang, tapi mereka tuh nggak niat buat bayar, dan ya hidupnya ya pasti serba apa ya, nggak tenang kan. Hutang sama teman sendiri, aku pinjam dulu dong segini, sama saudara pinjam dulu dong segini, itu nggak apa-apa kan, nggak ada ribanya, asalkan kita tuh punya niat buat bayar. Cuman sharing dari sudut pandang aku nggak mau ngejat siapapun, nggak mau ngejat kalian yang berani buat ngambil KPR, buat yang, tapi kalian hebat sih berani. Soalnya kalau aku tuh kayak takut nggak berani gitu loh.